Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi yang indah ini kembali saya mengajak saudara-saudara semua bersama-sama kita menaikkan pujian dan syukur bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Oleh karena semua yang kita nikmati hari ini adalah anugerah dan berkat Tuhan yang begitu indah. Dan karena itu saudara-saudara, kita juga akan dipenuhi dengan firman-Nya, supaya bejana hidup kita semakin terisi, lalu kita pun dapat mempraktekannya, dapat memperlakukannya dimanapun saudara dan saya ditugaskan. Di sanalah kita semua menjadi pelaku yang setia. Mari saudara, kita siapkan diri kita satu dalam doa. Di pagi hari yang indah ini kembali kami datang padamu Tuhan Yesus, bersyukur atas segala berkat Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami, di mana Engkau sudah menjaga kami. Dan pagi hari ini, sebelum kami melangkah, kami ingin dipenuhi bejana hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam setiap langkah panggilan dan pengutusan Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua, ya Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 12 sampai 14 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, diam itu emas. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan bacaan hari ini, maka kita bisa melihat terkadang kita tidak pernah berpikir bagaimana kehidupan kita dengan sesama kita. Kalau kita merasa kuat, terkadang kita merasa diri kita mampu untuk menghancurkan orang lain. Cara menghancurkannya banyak, apa secara verbal dengan kata-kata atau secara fisik. Tapi yang menyakitkan adalah ketika kita menghina orang dengan kata-kata. Karena terkadang itu menyakitkan hati orang lain dan membuat orang lain berduka. Karena itu saudara-saudara, alangkah indahnya kita hidup dengan orang lain dalam kenyamanan, ketenangan. Kita bisa menghargai orang lain, mungkin juga kita bisa tidak terlalu banyak bicara, sehingga kita juga bisa mengendalikan diri kita. Kalau tema ini berkata, judul ini berkata diam itu emas, bukan berarti kita harus tutup mulut, tidak. Diam dalam arti kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Penulis Amsal menghendaki supaya kita semua bukan hanya tindakan tetapi kata-kata kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang begitu membangun orang lain dan memberikan kekuatan bagi orang lain. Sehingga kita juga bisa diam kalau kita menyakiti hati orang lain. Lebih baik kita diam, karena diam itu emas. Selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kembali di pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu, mengucap syukur, terima kasih untuk semua berkat Tuhan di pagi hari ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaatmu yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Felidia Kristarima Kairupan, Ibu Since Lucia Wenas, Ibu Sanur Purnama Boru Siregar, Ibu Eti Rosia Dian, Saudara Jerome Dian yang masih dalam perawatan rumah sakit dan sudah melalui proses demi proses, dan Tuhan akan menjamah dengan kekuatan-Mu sehingga dia menjadi pulih kembali dan kuat kembali, dan dia boleh pulang di tengah keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kekasih dari Bapak Arthur, adik Jevando Lesina. Kami berdoa juga untuk anak dari Bapak Eko, adik Dito. Kami serahkan anak-anak Tuhan ini dalam masa-masa kanak-kanak diberikan kembali keceriaan, sukacita, sehingga mereka boleh kuat kembali ya Bapa. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk
Diaken Atik Sihombing yang dalam keadaan tubuh yang lemah, yang harus melalui masa isolasi. Kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Engkau berkati. Demikian juga dengan Bapak Gultom, sektor pelayanan 1, Tuhan senantiasa menjamahnya dengan kuasa-Mu. Sehingga orang-orang yang kami kasih dikuatkan kembali oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4, keluarga Penatua Joni Siregar, dan keluarga Bapak Jati Susilo. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Kristina Novitarini, Ibu Dwi Handayani, Ibu Lestari Koto, Adik Adrian Tesaupati. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan berkati para pelayan firman dan sakramen dalam menjalankan panggilan dan pengutusan. Tuhan Yesus mengurapi dengan berkat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan. Berkati keluarga, pelayanan mereka, bahkan karya kerja mereka semua, bahkan semua unsur yang ada di Majelis Sinode. Berkati juga akan BP Mupol Jakarta Selatan. Tuhan Yesus menjamah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami semua dengan kuasa Tuhan. Kami diberkati, kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.